Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 602, Pertunjukan Menakjubkan. Seperti biasa, Luli tidak tertarik pada manajemen dan pemerintahan. Kembali di Pulau Evil Darah, Liu Yi adalah yang mengelola. Kemudian, setelah Empire of Godly Prowess didirikan, Nyonya Yan dipercaya dengan pemerintahan. Luli sendiri jarang masuk. Apalagi dengan Inferno. Lagi pula, di antara begitu banyak prajurit yang kuat, lebih banyak dari Cloud Plains. Luling adalah seorang komandan terlahir, seorang pemimpin. Luli tidak akan melebihi tugasnya dan ikut campur dalam pemerintahannya. Dia lebih suka perkelahian dan macan tutul api adalah lawan yang baik baginya untuk meningkatkan keterampilan Soul Shattering. Dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Berdengung, Luli menghasilkan lusinan klon, yang menarik beberapa tatapan terkejut. Terlepas dari prajurit Realm Sovereign manusia, tidak ada prajurit Realm Lord Nobeem bisa tahu di mana Luli sebenarnya. Banyak dari dataran awan tercengang. Fakta bahwa Luli adalah anggota Dewan Negara Kekaisaran Cloud Prowess tidak diterima dengan baik oleh banyak orang. Bagaimanapun, dia hanya dari alam abadi, yang terlalu rendah. Para prajurit Realm Lord Realm dari awan dataran mengira bahwa mereka dapat menghancurkan Luli dengan satu tangan. Namun sekarang, banyak yang mulai memandangnya dengan perspektif baru. Paling tidak, tindakan yang ditunjukkan Luli saat ini patut diperhatikan. Keterampilan cloning mengandung makna mendalam dan mereka yang bisa menguasai makna mendalam tidak akan dianggap enteng. Sangat bagus. Luli menargetkan satu Fire Leopard. Dia menabrak Fire Leopard dengan beberapa klon dan kepercayaan dirinya didorong oleh fakta bahwa Leopard api tidak bisa membedakan klonnya. Hoi, Luli mengalihkan perhatian Leopard api dengan klonnya dan kemudian memotong kepalanya dengan senjata surgawi Raja Naga. Bang! Dengan suara teredam, Leopard api jatuh dari udara. Setelah berguling-guling di tanah sebentar, terjatuh. Bagaimana? Banyak prajurit beralih ke Luli. Syok muncul di wajah mereka ketika mereka melihat betapa ganasnya dia. Macan tutul api cukup kuat. Sebagai pejuang Realm Lord Realm, mereka harus bekerja sama dan membunuh satu demi beberapa serangan-serangan. Bagaimana Luli membunuh Leopard api dalam satu gerakan? Semua memuji Saint Lord. Terzi berteriak. Mereka bangga dengan kemampuan Saint Lord mereka. Pada awalnya, mereka merasa kewalahan oleh para pejuang yang kuat dari dataran awan. Tapi Luli telah membuat langkah pertama yang menakjubkan, yang telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Luli tersenyum lembut, tidak merasa sombong. Sudah beberapa waktu sejak dia bisa mengalahkan prajurit Realm Lord Mulia. Macan tutul api tidak ada bedanya dengan mereka. Membunuh mereka bukanlah kejutan bagi Luli. Luli telah menggunakan skill Soul Shattering. Dia mengirim gelombang getaran kekuatan yang kuat ke kepala Leopard api secara langsung dan berhasil menghancurkan kepalanya segera, membunuhnya tepat di tempat. Bang! Luli memegang senjata surgawi Raja Naga dan membidik Fire Leopard lain yang bergegas. Di tengah suara yang dalam, Leopard api lainnya tersingkir. Setelah berguling-guling di tanah sebentar, terjatuh mati. Luli sangat terdorong oleh kemajuan itu. Dia terbang dengan klonnya menari-nari. Dia terus mengayunkan senjata surgawi Raja Naganya dan setiap kali dia memukul, akan ada macan tutul mati. Dia tidak kalah efisien dari 5 prajurit Realm Sovereign manusia. Bahkan prajurit Realm Sovereign manusia memiliki pandangan segar Luli. Sementara Dewa Meng selalu tahu tentang kapasitas Luli, Chengku, Hulang dan yang lainnya tidak berbagi pikiran yang sama. Jika dia bukan saudara Luling, mereka bahkan tidak akan melihatnya dua kali. Prajurit Realm Sovereign manusia tercengang menemukan bahwa Luli bisa membunuh Fire Leopard secepat mereka bisa. Kedua bersaudara itu keduanya jarang terlihat berbakat. Luling berdiri di pembukaan lembah, menatap Luli dengan bangga. Dia telah mengatakan padanya bahwa dia bisa mengalahkan prajurit Realm Lord Realm. Meskipun demikian, dia tidak bisa berhenti dari merasa gembira. Karena dia adalah untuknya, Luli adalah seluruh dunia baginya. Segera, ratusan macan tutul api lainnya terbunuh. Beberapa terluka saat ini tetapi tidak parah. Luli mengirim Yecha untuk memancing lebih. Karena Kemangdan yang lainnya dari perlombaan Sadolen sedang membangun ilusi, Luli mengatakan kepada Yecha untuk tidak terlalu banyak menggerakkan macan tutul api jika Kemangdan yang lainnya mungkin dalam bahaya. Semua tanduk macan api dikumpulkan.
Luling meminta seseorang untuk mengangkut mereka ke dataran awan untuk meminta beberapa pengrajin melihat apakah mereka bisa membuat beberapa artefak kelas Suan Surgawi dari mereka. Jika beberapa artefak kelas Suan Surgawi dapat diproduksi, Luling tidak akan menjualnya. Sebagai gantinya, dia akan mendistribusikannya ke para prajurit kerajaan Noble Lord. Dalam hal itu, kemampuan mereka dapat ditingkatkan dan mereka dapat mempercepat langkah mereka untuk menaklukkan dunia kecil. Segera, leopard api lebih banyak datang. Ada lebih dari 1 juta macan tutul api di dekatnya. Dengan memberantas ratusan kali, akan butuh waktu lama sebelum mereka bisa menghabisi semua macan tutul api. Tapi Luli dan Luling belum siap untuk mendapatkan Fire Leopard terlalu banyak. Kalau tidak, banyak prajurit bisa terbunuh atau terluka. Pembentukan ilusi masih dalam pembangunan dan tim masih belajar untuk bekerja sama. Mereka harus mengambil langkah kecil. Luli hanya berfokus pada pertarungannya melawan macan api dan tidak ada yang lain. Dia telah membahas tentang keterampilan menghancurkan jiwa dan bagaimana meningkatkan gelombang getaran. Ketika berhadapan dengan prajurit Realm Lord Nobeem, jelas bahwa Luli bisa mengalahkan mereka dengan skill Soul Shattering. Adapun prajurit Realm Sovereign manusia, itu tidak cukup. Prajurit Realm Sovereign manusia terlalu kuat. Jika Luli tidak bisa membunuh lawan Realm manusia Sovereign Realm-nya dalam satu gerakan, maka dia akan menjadi orang yang terbunuh. Jika Luli bisa meningkatkan gelombang kejut menjadi puluhan atau ratusan, maka keterampilannya akan menjadi lebih kuat. Dalam hal itu, Luli bisa membunuh prajurit Realm manusia Sovereign Realm dalam serangan mendadak. Untuk mencapai itu, Luli harus menggabungkan keterampilan dengan makna yang mendalam. Dia mungkin terinspirasi selama pertarungan sehingga dia menghargai kesempatan itu. Dia berkonsentrasi hanya pada memerangi macan tutul api. Dia memiliki keterampilan cloning dan macan tutul api tidak dapat membedakan klonnya, yang telah menjamin keselamatannya. Setiap kali dia mengayunkan senjata surgawi Raja Naga, dia bisa membunuh macan tutul api. Dia tampaknya memiliki waktu yang lebih mudah daripada 5 prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Yecha meminta Yehu untuk mengambil alih tugas memikat Leopard Fire. Yecha sendiri pergi ke kawanan untuk mengumpulkan informasi. Dia merasakan bahwa ada raja-raja binatang di antara macan-macan api. Dia akan mengkonfirmasi itu dan melihat ada berapa banyak. Pertarungan berlangsung sepanjang sore. Menjelang malam, Luling memerintahkan mereka untuk berhenti. Beberapa prajurit Realm manusia Sovereign alam dikirim untuk melindungi Kemang dan yang lainnya saat mereka terus membangun formasi ilusi. Setidaknya 4.000 macan tutul api dibunuh pada sore hari. Tidak ada prajurit manusia yang mati. Hanya lebih dari 100 yang terluka, hasil yang luar biasa. Kemang dan timnya masih bekerja. Mereka terjaga sepanjang malam. Pada hari berikutnya, mereka berhasil. Itu adalah pembentukan ilusi kabut. Daerah dengan radius lebih dari 600 mil di luar lembah diselimuti kabut. Namun, kabut tidak bisa mengisolasi kekuatan psikis. Mengingat bahwa semua pejuang adalah dari alam Noble Lord dan mereka semua memiliki kekuatan psikis, formasi tidak akan mempengaruhi mereka. Di sisi lain, macan tutul api berada di bawah pengaruh besar. Formasi ilusi akan membingungkan Fire Leopard dan mereka akan berputar-putar, mengikuti sebuah pola. Dengan kata lain, begitu melangkah ke formasi ilusi, macan tutul api akan menjadi bebek duduk. Itu tidak hanya memfasilitasi para pejuang tetapi juga meningkatkan keamanan. Yehu segera mendapatkan ratusan Fire Leopard. Seperti yang dijelaskan oleh Kemang, setelah macan tutul api masuk ke dalam kabut, seolah-olah mereka dibutakan dan berkepala tebal. Mereka berjalan berputar-putar sementara para prajurit tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka dapat dengan mudah menargetkan Fire Leopard dengan kekuatan psikis. Bagus. Kontribusi besar lainnya dari perlombaan Sadolen. Luling mengangguk. Dia mulai membuat pengaturan baru, 10 tim dibagi menjadi 100 tim yang lebih kecil dengan hanya lebih dari selusin prajurit di setiap tim. Dengan cara ini, mereka bisa bergerak dengan lebih gesit dan mempercepat pertengkaran mereka. Dengan bantuan formasi ilusi, Luling percaya bahwa dalam waktu kurang dari 1 atau 2 bulan, wilayah macan tutul api dapat diambil alih. Ketika mereka memusnahkan Raja Bis, mereka bisa mengantongi semua barang berharga di daerah sekitarnya. Bab 603, Harapan. Dengan bantuan formasi ilusi yang dibangun oleh Kemang, upaya pembersihan berjalan lebih cepat. Yehu semata-mata bertugas menggambar lebih banyak macan tutul api. Biasanya,
Pada saat dia kembali dengan badge lain, bekas badge telah dihilangkan. Pada awalnya, para prajurit dari awan dataran memusuhi ras kuno tetapi sikap mereka telah berubah. Bagaimanapun, mereka berada di sisi yang sama dan ras kuno memiliki satu prajurit Realm manusia Sovereign Realm juga. Selain itu, Kemang memang memberikan kontribusi besar. Ras lain dikenal karena keterampilan medis mereka dan mereka merawat prajurit yang terluka. Kemang dan timnya berangkat membangun formasi ilusi lain karena mereka semua tahu tentang keberadaan Beast King di antara Fire Leopard. Meskipun Raja Beast tidak akan khawatir sekarang, itu akan terjadi cepat atau lambat setelah terlalu banyak macan tutul api terbunuh. Kemang berharap dia bisa membangun formasi surgawi kuno untuk memfasilitasi 5 prajurit Realm Sovereign manusia untuk membunuh Beast King. Alasan dibaliknya adalah para pejuang dari Cloud Plains menjadi ceroboh. Mereka mengalami hari-hari yang mudah dan mereka menjadi lamban. Setelah 2 prajurit terbunuh dan beberapa terluka parah, tidak ada yang berani mengendur lagi. Pada hari ke-9, ketika seorang pejuang di puncak alam Dewa Mulia sedang berperang, dia tiba-tiba berhenti di tempat, pikirannya tidak ada. Beberapa prajurit di dekatnya melindunginya dari serangan macan tutul api. Kalau tidak, dia akan terbunuh seketika. Hahaha. Berhenti sejenak, prajurit di puncak Realm Lord Realm tiba-tiba tertawa ketika dia berkata, itu datang padaku. Akhirnya, aku mengerti sekarang. Aku akan mencapai alam manusia berdaulat manusia. Ha. Petik 2. Prajurit itu tertawa seperti orang gila. Dia duduk tepat di tempat dan mulai berkultivasi segera terlepas dari kenyataan bahwa dia dikelilingi oleh lebih dari selusin Fire Leopard. Wosh! Hulang berlari mendekat, melindungi prajurit dari macan tutul api. Dia berbicara kepada selusin prajurit di belakangnya, lindungi dia dan jangan khawatir tentang hal lain. Saudara 6 dari keluarga Tu sangat mungkin untuk mencapai alam kedaulatan manusia saat ini. Kata-kata Hulang mengejutkan banyak orang. Banyak di sini berada di puncak Realm Lord Nobeem. Jumlahnya lebih dari 6 atau 700. Mereka telah terjebak di Realm Lord Mulia selama bertahun-tahun. Saudara 6 dari keluarga Tu telah berada di alam bangsawan mulia selama hampir 50 tahun dan yang mengejutkan banyak orang, dia mungkin bisa membuat terobosan tak lama setelah dia datang ke Inferno. Hukum di langit dan bumi lebih jelas. Saya harap setelah Anda menghabiskan waktu di sini, Anda semua dapat belajar beberapa makna mendalam. Kata-kata Luling bergema di benak banyak pejuang. Mereka mengira itu tidak benar. Tetapi kemajuan saudara 6 dari keluarga Tu menghidupkan kembali antisipasi semua orang. Prajurit Realm Sovereign manusia. Prajurit Realm Lord Realm hanya raja dan mereka yang dari Realm manusia Sovereign adalah raja, kaisar. Ada kesenjangan besar antara raja dan raja. Ketika seorang prajurit mencapai alam manusia berdaulat, dia bisa membawa manfaat besar bagi dirinya dan keluarganya. Sementara para prajurit merasa iri, mereka mulai bertarung dengan lebih serius. Sementara itu, mereka semua mencoba merasakan dunia untuk melihat apakah mereka bisa belajar makna mendalam. Untuk mencapai alam manusia yang berdaulat, seseorang harus mempelajari makna mendalam atau kalau tidak, itu tidak mungkin. Prajurit Realm Sovereign manusia yang kuat tidak hanya karena force field tetapi juga makna mendalam. Para prajurit terhibur. Luling, di sisi lain, tidak terkejut. Dia telah memilih memerintah di sini daripada kembali ke awan dataran karena dia merasa Inferno adalah tempat yang istimewa meskipun dia belum tahu mengapa hukum di surga dan bumi di Inferno begitu jelas. Saudara 6 dari keluarga Tu mengendalikan jiwanya oleh Luling sehingga dia tidak khawatir. Dia akan tetap menjadi budaknya setelah dia mencapai alam abadi bumi jika memungkinkan. Karena itu, dia bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum mengirim Hulang untuk melindungi keselamatannya. Luli masih di dunianya sendiri. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Yehu terus memikat leopard api lagi, tetapi Yecha belum kembali. Dia pasti pergi ke wilayah tengah wilayah macan tutul api. Pada hari ke-13, yang lain memiliki pencerahan. Kali ini, itu adalah pejuang tingkat menengah dari Realm Lord Realm. Dia tidak duduk untuk berkultivasi secara langsung. Dia kembali ke lembah dan kemudian mulai merenungkan. Semua orang terkejut. Hanya dalam waktu setengah bulan, 2 telah mendapatkan wawasan. Makna mendalam yang mereka pelajari mungkin dari level rendah tetapi mereka makna mendalam tidak kurang. 5 prajurit Realm Sovereign manusia merasa terangkat. Hanya prajurit Sovereign Rim manusia,
dan bukan yang lain, yang tahu bagaimana mencapai alam abadi bumi. Menjelang tahap selanjutnya, pejuang rilem manusia sovereign alam fokus pada penanaman makna mendalam. Seseorang harus mempelajari makna mendalam peringkat 8 sebelum mencapai alam abadi bumi atau langkah terakhir tidak dapat dibuat. Banyak yang berpikir bahwa makna mendalam sulit untuk dipelajari dan bahwa seseorang dapat dianggap beruntung untuk dapat mempelajari makna mendalam yang rendah. Dipercayai oleh banyak orang bahwa seorang pejuang hanya bisa mempelajari satu makna mendalam. Semua gagasan itu salah. Hanya pejuang kerajaan sovereign manusia yang tahu bahwa makna mendalam dapat diintegrasikan bersama. Beberapa peringkat rendah dapat digabungkan untuk membentuk makna mendalam dari peringkat yang lebih tinggi. Jika seorang pejuang ingin menjadi lebih kuat, maka sang pejuang harus belajar makna mendalam yang lebih kuat. Dikatakan bahwa Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis adalah satu-satunya prajurit yang bisa menguasai makna mendalam tingkat ke-9. Itu karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sehingga dia telah berada di posisi itu selama lebih dari 1000 tahun tanpa ada orang lain yang menantangnya. Jika 5 prajurit rilem sovereign manusia bisa belajar makna mendalam lebih cepat di sini, mereka akan melihat kemampuan mereka meningkat dan mungkin bagi mereka untuk mencapai alam abadi bumi. Hahaha. 3 hari kemudian, saudara 6 dari keluarga Tu tiba-tiba membuka matanya dan tertawa. Dia terbang menuju lembah dengan gembira. Mata Hulang bersinar. Dia berteriak, "Saudara 6, apakah Anda dekat?" "Iya nih." Meninggalkan satu kata, saudara 6 dari keluarga Tu bergegas ke base camp. Jelas, dia akan berkultivasi ke alam manusia berdaulat. Berdengung. Mata banyak pejuang berkedip. Mereka berdua mengagumi dan iri padanya. Mereka mulai mencurahkan lebih banyak upaya, berharap mereka bisa menjadi penerus berikutnya. "Seseorang datang ke sini," teriak Luling. Dia berkata kepada seorang prajurit dari Aula Awan yang melayang dan berkata, "Kirim sepatah kata kepada Tuni. Katakan padanya untuk mengumpulkan semua murid berbakat dari awan dataran dan mengirim mereka ke sana. Biarkan mereka berkultivasi di lembah. Suan Ki di langit dan bumi sangat dalam dan lebih mudah untuk belajar hukum alam, menjadikan Inferno tempat terbaik untuk berkultivasi. The Cloud Plains membual sejumlah besar murid berbakat yang bisa berkultivasi lebih cepat di sini. Sangat disayangkan." Luling menghela nafas. Jika mereka bisa memiliki dekade, maka mereka bisa melihat kelahiran banyak alam abadi bumi dan rilem manusia sovereign manusia. Pada saat itu, mereka tidak akan takut dengan istana samsara. Jendela waktu 10 tahun terlalu pendek. Bahkan jika Hulang dan yang lainnya dapat membuat kemajuan konstan, masih akan sulit bagi mereka untuk mencapai alam abadi bumi. Jika mereka bisa, apakah mereka akan menjadi lawan yang layak bagi para pejuang alam abadi bumi dari 4 kekuatan? Tetapi ketika mereka mengendalikan Inferno, mereka akan memiliki tanah harta karun. Harapan mereka untuk selamat dari konfrontasi keempat kekuatan akan sangat meningkat. Babak 604, Pembalasan dari Istana Samsara. Dalam sebulan, lebih dari 400.000 macan pemadam kebakaran dibunuh. Formasi ilusi yang dibangun oleh Sadolen Rache telah membantu membuatnya cepat. Hanya sekitar 10 prajurit rilem Lord Rilem meninggal. Namun, banyak yang terluka. Konon, Luling telah menyiapkan banyak ramuan. Bahkan tangan yang patah bisa pulih. Membunuh macan tutul api adalah rencananya sehingga tidak ada yang merasa sangat senang tentang hal ini. Yang membuat banyak orang senang adalah kenyataan bahwa 11 orang telah mempelajari sesuatu atau yang lainnya selama sebulan. Saudara 6 dari keluarga Tu telah mencapai alam manusia berdaulat dengan lancar dan prajurit lain mempelajari peringkat ke-6 makna mendalam. Bagi para pejuang Rilem Lord Rilem, bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain bukanlah penyebab kegembiraan. Dengan persediaan bahan yang cukup dan konstitusi yang bagus, siapapun dapat mencapai puncak alam dewa mulia. Makna mendalam lebih penting. Tanpa makna mendalam yang kuat, seseorang tidak bisa mencapai alam manusia berdaulat. Kriteria makna mendalam yang kuat adalah apakah itu setidaknya peringkat ke-5. Dengan kata lain, hanya pejuang yang mempelajari peringkat ke-5 makna mendalam atau lebih tinggi memiliki kesempatan untuk mencapai alam manusia berdaulat. Ada 11 orang yang mempelajari makna mendalam dalam 1 bulan dan 1 pejuang mencapai alam manusia yang berdaulat. Reaksi-reaksi akan datang dari Central Plains jika berita menyebar. 12 keluarga kerajaan akan mencoba merebut tanah harta dengan cara apapun. Tentu saja, kenapa mudah sekali mempelajari makna mendalam di Inferno?
Apa rahasia yang disembunyikan di sini? Semua orang memikirkan hal ini. Lu Ling telah menawarkan beberapa penjelasan tetapi itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Tempat macam apa itu Inferno di mana hukum alam begitu jelas? Ini adalah pertanyaan yang layak dipertimbangkan. Jika rahasia dunia terungkap, mungkin ada lebih banyak pejuang yang bisa mempelajari makna mendalam di sini. Yecha membawa kembali beberapa informasi yang membuat banyak orang berpikir. Yecha memetik buah yang umum di Central Plains, Northern Desert, dan Cloud Plains. Itu disebut buah awan api. Sulit bagi buah untuk tumbuh. Itu hanya akan membesar setiap 1000 tahun dan itu pun hanya sebesar pohon palem. Tapi, yang dibawa kembali oleh Yecha adalah ukuran tubuh manusia. Dengan perhitungan, buah awan api setidaknya harus berusia 100.000 tahun. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, itu adalah zaman kuno pertengahan dalam sejarah manusia. Qian Phoenix Rache dan The Mammoth Rache masih berada di sisi barat daya Central Plains dan mereka menikmati kemuliaan mereka. Pada saat itu, selain dari dua ras, banyak ras lain juga berada di waktu jayanya. Manusia adalah tuan dari dataran tengah, tetapi mereka belum mendapatkan kendali penuh. Ini hanya buah biasa. Buah yang biasa, ketika ditemukan di tempat normal, akan dipetik oleh banyak orang. Jika buahnya tumbuh di tempat yang berbahaya atau tersembunyi, berapa lama bisa hidup? 50 tahun. Atau 1.000.000 tahun. The Heaven Reverse Universe baru berusia 1.000.000 tahun. Mungkinkah Inferno ini memiliki sejarah selama ini? Ini tak terbayangkan. Semua dunia kecil memiliki sejarah singkat. Dunia kecil pertama yang ditemukan di Central Plains hanya memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Terlebih lagi, setelah mereka membuat kesimpulan bahwa Inferno bisa ada selama setidaknya 1.000.000 tahun, mereka tidak merasa aneh. Suasana di Inferno memiliki perasaan kuno. Mereka akan merasa benar bahkan jika mereka diberitahu bahwa Inferno telah ada selama puluhan juta tahun. Apakah itu karena Inferno memiliki sejarah panjang dan merupakan dunia kuno sehingga orang bisa belajar makna mendalam dengan begitu mudah? Gagasan yang diusulkan diterima oleh banyak orang. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti mengingat kurangnya bukti langsung. Mereka terus memburu macan tutul api. Yecha telah mengkonfirmasi bahwa ada dua Raja Bis. Dia belum memikat mereka. Kemang masih membangun formasi kuno. Untuk memikat para Beast King sekarang akan meninggalkan terlalu banyak orang mati atau terluka meskipun jumlah total prajurit Realm Sovereign manusia telah mencapai 6. Kemang telah bekerja dengan timnya sejak lama tetapi mereka gagal dalam setiap upaya. Dia tidak pernah berhasil sebelumnya dan dia masih bereksperimen. Lu Ling tidak menegurnya. Sebagai gantinya, dia telah memberinya cukup bahan untuk disia-siakan bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Lu Li hanya berkonsentrasi pada memerangi macan tutul api dan mempelajari keterampilan menghancurkan jiwa. Dia telah melupakan dirinya sendiri selama sebulan tetapi tidak membuat banyak kemajuan. Dewa Meng telah menunjukkan jalan yang sangat sulit. Lu Li tidak hanya seharusnya belajar makna mendalam tetapi juga yang harus memiliki sifat tertentu, yang lebih sulit. Suatu hari, di tengah pertarungan sengit, Ming Yu tiba-tiba terbang kembali, hampir mengganggu formasi. Zihuan Xiao dan yang lainnya di tim hampir dalam bahaya. Untungnya, seorang patriark dari Qian Phoenix Rache mengambil tempat Ming Yu dan membalas serangan dari macan tutul api. Tapi mereka tidak menyalahkan Ming Yu. Sebaliknya, mereka memandangnya dengan gembira. Melihat dia kembali ke lembah, mereka semua senang. Ming Yu pasti merasakan sesuatu atau dia tidak akan berlari kembali tanpa mengatakan apa-apa. Ming Yu telah mempelajari arti kedua, makna mendalam, kekuatan. Dia akan memiliki dua makna mendalam jika dia berhasil. Bai Leng dan beberapa orang lainnya senang dan iri padanya pada saat yang sama. Zihuan Xiao terbakar karena cemburu. Dia telah melakukan 3 upaya untuk mencapai Realm Manusia Sovereign dan telah gagal selama 3 kali. Dia telah membuang banyak bahan mistis. Kenapa begitu? Karena arti mendalam Zihuan Xiao adalah dari peringkat keempat, terlalu rendah. Dia merasa jika dia bisa belajar peringkat kelima atau peringkat 6, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mencapai Realm Manusia Sovereign. Lu Li tidak kekurangan bahan mistis sekarang. Jika Ming Yu membuat kemajuan besar pada makna mendalamnya, sangat mungkin dia bisa mencapai alam manusia yang berdaulat. Lu Ling melihat Ming Yu kembali ke lembah. Dia mengangguk setuju.
Dia telah berkultivasi di sini dan menerima perintah pada saat yang sama. Dia tidak terbiasa berpartisipasi dalam perkelahian secara langsung, meskipun dia kuat juga. Dia lebih suka tinggal di belakang dan mengendalikan situasi umum dan menyusun strategi. Ini mungkin ciri umum orang bijak yang tidak suka menghadapi bahaya secara langsung. Mereka lebih suka mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri setiap saat. Kirim kata kepada saudaraku. Biarkan dia kembali dan beristirahat. Luling memandang Luli yang masih bertarung dengan macan api. Dia mengerutkan kening dan mengatakan prajurit Rilem Lord Rilem berdiri di belakangnya. Prajurit itu pergi. Dia menemukan Luli dan memberitahunya apa yang dikatakan Luling. Luli ingat bahwa sudah beberapa hari sejak dia beristirahat dan dia tidak membuat kemajuan lebih lanjut. Dia kembali ke lembah. Dia terkejut melihat Ming Yu dan kemudian bertanya dengan gembira, Ming Yu telah merasakan sesuatu. Iya nih, Luling mengerti hubungan antara Ming Yu dan Luli karena Luli telah memberitahunya. Dia mengangguk dan berkata, baru saja. Aku tidak tahu apa peringkat makna mendalam itu. Keberuntungan mendiktekannya. Sebelum dia bisa mempelajarinya, tidak ada yang bisa menentukan peringkat itu. Baik, Luli mengangguk puas. Dia lebih bahagia untuk Ming Yu daripada ketika dia sendiri membuat terobosan. Ming Yu adalah yang paling loyal kepadanya. Luli senang bahwa Ming Yu dapat berkembang. Semuanya baik-baik saja di Gurun Utara dan Dataran Awan. Selama lebih dari sebulan, Luli tidak peduli tentang apapun di luar. Sekarang setelah dia beristirahat, dia harus bertanya. Luling memikirkannya dan berkata dengan kerutan, tidak ada keluarga besar dari Central Plains yang berani datang dan membuat masalah. Mereka hanya mengirim beberapa pengintai. Gurun Utara baik-baik saja, masalah. Ada dua kekuatan di Serenity Plains yang bersemangat untuk bertindak. Mereka tampaknya bersiap-siap untuk menyerang Cloud Plains. Jika aku benar, aku pikir Istana Samsara ada di belakang ini. Petik 2. Awan menutupi wajah Luli. Dia tenggelam dalam pikirannya. Istana Samsara dipukuli dan mereka tidak bisa menghabisi Luli. Tapi mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka di dataran awan. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan apapun secara terbuka atau mereka akan marah kepada Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Tetapi ketika mereka menemukan beberapa kekuatan dari Serenity Plains untuk mengambil tindakan bagi mereka, Grand Master dari Aula Pembantai Iblis tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun dia tahu. Bab 605, Space Ceiling. 12 keluarga kerajaan telah membuat perjanjian untuk tidak menyerang di 8 dataran lainnya. Fakta ini sebenarnya dipaksakan oleh Aula Pembantai Iblis untuk menjaga 12 keluarga kerajaan dalam batas. Lagi pula, seandainya tanah besar berada di bawah kendali hanya 12 keluarga kerajaan, pasukan lain sulit tumbuh. Banyak orang yang ambisius akan merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk maju dan keinginan mereka untuk melakukan upaya akan berkurang. Memang, 12 keluarga kerajaan tidak bisa menyerang 8 dataran lainnya. Tapi itu tidak berarti bahwa 8 dataran tidak bisa saling bertarung. Suatu ketika, ada sebuah keluarga yang menyatukan 3 dataran. Keluarga itu berkembang dan melonjak cepat. Pada akhirnya, keluarga menaklukkan sebidang tanah di Central Plains dan tumbuh menjadi salah satu penguasa. Keluarga itu sekarang dikenal sebagai Paviliun Mekar. Oleh karena itu, tidak ada yang aneh bagi pasukan di Serenity Plains untuk mencoba melawan Awan Plains. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak dan bahkan pasukan Central Plains tidak bisa ikut campur. Luli merenungkan hal itu, mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia bertanya, seperti apa Serenity Plains? Luling sudah memiliki informasi itu. Dia menjawab, Serenity Plains sekitar ukuran yang sama dengan Awan Plains dan ada 4 kekuatan utama di sana, mengendalikan Serenity Plains selama ribuan tahun. Mereka telah berakar dalam di Serenity Plains. Saya kira setiap kekuatan memiliki 2 atau 3 prajurit Realm Sovereign manusia. Petik 2. Keempat kekuatan mengawasi satu sama lain dan mereka akan bekerja sebagai sekutu untuk menghadapi musuh asing. Keempat kekuatan dibagi menjadi 2 kelompok dan kedua belah pihak tidak dapat menganeksasi yang lain. Sekarang, 2 di utara tampaknya telah dibeli dan disihir oleh Istana Samsara dan mereka berpikir untuk menyerbu dataran awan. Tetapi 2 di selatan tidak setuju. Kedua pasukan utara takut bahwa usaha mereka akan gagal dan mereka akan kehilangan wilayah mereka pada saat yang sama. Itulah sebabnya mereka ragu-ragu. Petik 2. Menurut intel yang saya kumpulkan,
Istana Samsara sedang mencoba untuk membeli 2 pasukan di selatan juga. Jika keempat pasukan menerima suap, maka Serenity Plains akan mengirim pasukan untuk menyerang Cloud Plains. Kedua pasukan di selatan telah membangun koneksi dengan Tumulus of Universe secara diam-diam. Saya mendengar bahwa Anda cukup ramah dengan Tuan Muda keluarga Ye, kan? Atau kedua kekuatan akan telah dibeli sejak lama dan memulai tindakan mereka. Petik 2. Kamu Luo. Luli mengingat Tuan Muda yang menawan itu. Dia mengangguk dan menjawab, Ye Luo adalah orang yang berdiri. Kami dulu adalah kawan-kawan seperjuangan. Kami bertempur melawan ras alien bersama-sama. Jangan khawatir tentang ini. Luling melambaikan kekhawatirannya dan berkata, saya telah mengirim banyak pengintai ke Serenity Plains dan saya telah membeli beberapa prajurit dari 4 pasukan secara diam-diam. Kami akan berbicara ketika sesuatu benar-benar terjadi. Saya telah membuat rencana. Mungkin Serenity Plains akan tidak menyerang Cloud Plains. Bahkan jika itu terjadi, tidak pasti siapa yang akan menjadi pemenang. Kita akan lihat. Petik 2. Luling berkata dengan bangga. Luli mengangguk. Dia bangkit dan pergi ke tenda untuk beristirahat. Saat melangkah ke base camp, Luli menyadari itu telah diperpanjang. Jumlah tenda di sini telah bertambah menjadi beberapa ribu. Tuan muda dan wanita muda sedang berkultivasi. Luli juga menemukan banyak murid dari Gurun Utara. Luli hanya beristirahat di pintu masuk lembah selama beberapa kali selama sebulan terakhir. Tidak pernah sekalipun dia kembali ke base camp. Dia terkejut dengan pemandangan itu. Bai Sias Huang. Luli melihatnya di salah satu tenda dan tersenyum. Mereka harus memahami bahwa ini adalah tanah harta karun dan telah berkultivasi dengan susah payah. Oke. Kurasa aku harus pergi ke Snow Mountain of Dragons. Dengan formasi teleportasi, jaraknya dipersingkat. Tanpa Bai Sias Huang di gunung, Luli takut Bai Qiuxue akan kesepian. Dia berencana untuk kembali beristirahat selama beberapa hari dan menemani Bai Qiuxue pada saat yang sama. Mencicit. Little White bergegas keluar dari tenda. Luli tidak membawa Little White ke pertarungan, karena takut itu mungkin terluka. Dia telah meninggalkan Little White tidur di tenda. Little White, ikut aku. Luli melambai dan membawanya ke dunia sepi dari tempat mereka berteleportasi ke Gunung Salju Naga. Seorang leluhur Rilem Lord Rilem dari ras Mammoth telah menjaga di Gunung Salju dan ras Hak telah mengirim pasukan puluhan ribu untuk mengelilingi gunung. Luli sangat berhati-hati jika Bai Qiuxue terluka. Membiarkan Little White nongkrong sendiri, Luli pergi untuk memeriksa Bai Qiuxue. Setelah itu, dia tertidur lelap. Ketika dia bangun, dia tinggal di ruang es untuk Bai Qiuxue. Luli pergi ke daerah setan setelah beristirahat dengan nyaman selama beberapa hari. Dia telah pergi untuk membuat beberapa pengaturan. Yu Huasen dikirim untuk menjaga di sini sepanjang tahun dan dia seharusnya tidak membiarkan siapapun masuk ke dunia kecil tanpa perintah Luli. Yu Huasen seharusnya membunuh siapa saja yang memaksa mereka masuk. Jika Yu Huasen gagal membunuh para pelanggar dan ada yang salah, dia harus menghancurkan jimat jade untuk memberi tahu Luli segera. Kembali ke dunia sepi, Luli membawa Little White ke Inferno dan melanjutkan tugasnya memerangi Fire Leopard. Dia telah menyuruh Little White untuk tetap di tenda tetapi bosan. Tetap saja, Luli tidak akan membiarkan si kecil putih datang ke perkelahian. Little White mengeluarkan Ding Barbarian God dan mulai memperbaiki tubuhnya di dalam. Luli dan Luling tahu semua orang di base camp dan mereka yang memasuki Inferno tidak seharusnya pergi dalam waktu singkat sesuai dengan rencana Luli dan Luling. Karena itu, dia tidak khawatir tentang keselamatan Little White. Ada banyak murid di dekatnya yang penasaran tentang Little White tetapi Luli tidak keberatan. Dia hanya mengatakan bahwa tidak ada orang yang mendekati Ding Dewa Barbar. Setelah itu, dia pergi untuk melawan macan tutul api. Ming Yu masih berkultivasi. Formasi kuno sedang dibangun. Selama 10.000 tahun, tidak ada ras Sadolen yang berhasil membangun formasi ini. Dapat dimengerti bahwa Kemang tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Yecha adalah orang yang bertanggung jawab sekarang untuk memikat macan tutul api. Sekarang setelah mereka membunuh lebih banyak Fire Leopard, Beast King mungkin khawatir. Mereka harus melangkah dengan sangat hati-hati. Selain Tu Heng, saudara 6 dari keluarga Tu, prajurit Rilem manusia sovereign manusia lainnya telah pensiun dari perkelahian. Mereka hanya akan datang menyelamatkan jika diperlukan. Selama sisa waktu, mereka akan duduk dan mencoba merasakan hukum alam.
Sudah lebih dari sebulan sekarang dan 5 prajurit Realm manusia Sovereign Realm belum belajar apa-apa, yang mengecewakan. Tetapi mereka lebih termotivasi pada saat yang sama. Perkelahian seperti ini tidak lagi Oleh karena itu, mereka memilih untuk duduk bermeditasi dan merasakan hukum di surga dan alam. Waktu berlalu. 6 hari kemudian, Luli terkejut dari perenungannya oleh sorakan nyaring. Dia berbalik kebingungan dan melihat Ming Yu dikelilingi oleh banyak orang. Luli terbang kembali, matanya bersinar. Apa yang sudah kamu pelajari? Luli berteriak dari kejauhan. Ming Yu nyengir. Dia melambaikan tangannya secara acak dan menembakkan energi Suan. Ruang di depannya tiba-tiba membeku. Macan tutul api di sana semuanya tertutup rapat di udara. Bagaimana? Luli terkejut. Makna mendalam harus tingkat tinggi sekarang sehingga bisa membekukan makhluk ganas seperti macan tutul api. Kekuatannya kuat. Prajurit alam manusia berdaulat membuka mata mereka. Chengku mengangguk dan berkata, peringkat ketujuh makna mendalam, penyegelan ruang. Ini luar biasa. Penasihat negara, jangan biarkan prajurit ini membuang waktu di sini. Biarkan dia kembali dan berkultivasi. Sangat mungkin bahwa dia akan mencapai penguasa manusia Realm, diberi bahan mistis yang cukup. Juga, makna mendalam yang berkaitan dengan ruang sedikit dan jarang. Dia bisa tumbuh menjadi sangat kuat. Petik 2. Arti mendalam peringkat ketujuh. Senyum Luli melebar. Ming Yu adalah yang paling loyal kepadanya. Ketika Ming Yu tumbuh, dia akan memfasilitasi Luli lebih baik. Mereka cukup dekat untuk membuat Luli merasa bahagia untuk Ming Yu. Ming Yu, kembali ke base camp. Luli memesan. Persediaan bahan mistis lebih dari cukup. Dia bisa memberi Ming Yu lebih banyak bahan mistis daripada yang dia butuhkan selama dia bisa maju terus-menerus. Tuan muda, kembali ke lembah, Ming Yu tiba-tiba berbisik kepada Luli, makna mendalam saya ditingkatkan dari peringkat rendah. Saya tidak pernah berpikir bahwa makna mendalam peringkat rendah dapat diubah. Tuan muda, Anda dapat mencoba untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang saat ini Anda makna mendalam dan mungkin Anda akan dapat menemukan alasan baru. Petik 2. Bab 606, Raja Api Macan Tutul. Makna mendalam peringkat rendah berevolusi menjadi peringkat tinggi. Ming Yu telah kembali ke base camp untuk berkultivasi tetapi Luli masih berunding tentang hal ini. Menurut pemahaman sebelumnya, kekuatan makna mendalam ditentukan setelah dia menguasainya. Sekarang dia diberi tahu makna mendalam bisa lebih maju. Ini adalah jendela peluang baru bagi Luli. Apakah itu berarti Mirror Imagine dan Speed mendalam arti keduanya dapat ditingkatkan? Pengetahuan Ming Yu tentang makna yang mendalam masih belum cukup. Luli merasa bingung seperti biasa. Dia memutuskan untuk pergi ke Chengku dan Hu Lang untuk meminta bantuan. Berdengung. Mendengar pertanyaan Luli, Hu Lang membangun perisai transparan di atas mereka dan prajurit Realm Sovereign manusia lainnya sehingga diskusi mereka tidak didengar oleh orang lain. Hu Lang berkata, penasihat negara, biasanya berbicara, kita seharusnya tidak memberi tahu siapapun yang tidak berada di alam manusia berdaulat tentang makna yang mendalam. Karena ketika seorang prajurit tidak dapat mencapai alam manusia yang berdaulat, itu berarti prajurit itu tidak dapat benar-benar tumbuh untuk jadilah pejuang yang tangguh dan tidak ada gunanya mempelajari lebih dari yang seharusnya diketahui. Petik 2. Prajurit alam manusia berdaulat lainnya mengangguk setuju. Hu Lang melanjutkan, tetapi, penasihat negara, sekarang setelah Anda bertanya, saya akan memikirkan dasar-dasar. Hukum di surga dan bumi diwujudkan dalam makna yang mendalam. Ada 9 peringkat dan semakin tinggi pangkatnya, semakin Anda akan mengerti tentang hukum di surga dan bumi. Petik 2. Makna mendalam peringkat rendah hanya mewakili undang-undang dangkal di langit dan alam, sehingga kekuatan mereka terbatas. Yang berpangkat tinggi menginterpretasikan cukup dalam ke dalam undang-undang di langit dan bumi dan Anda dapat memanfaatkan lebih banyak kekuatan dengan demikian. Makna mendalam lebih kuat, dapat dimengerti. Petik 2. Mengingat bahwa semua makna mendalam adalah perwujudan dari hukum di surga dan bumi, yang rendah dan tinggi saling berhubungan. Faktanya, banyak yang berpangkat rendah dapat ditingkatkan menjadi yang berpangkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa untuk mempelajari peringkat tinggi makna mendalam, Anda harus mempelajari yang peringkat rendah dulu. Beberapa makna mendalam peringkat tinggi dapat dipelajari secara langsung sementara yang lain dicapai dengan menggabungkan yang peringkat rendah dari berbagai jenis. Petik 2. Space Ceiling, peringkat ketujuh mendalam berarti orangmu baru saja belajar,
kita akan menggunakan ini sebagai contoh. Dia harus belajar, angkatan, sebelum dia bisa belajar tentang penyegelan ruang. Armor bumi, arti mendalam kakek-kakekmu, adalah peringkat ke-8 makna mendalam. Tapi dia tidak mempelajarinya secara langsung. Dia telah belajar 2 makna mendalam peringkat ke-6 dan kemudian menyatukannya bersama-sama. Hulang berbicara lama sekali. Luli sekarang memiliki pemahaman dasar tentang makna mendalam. Dia butuh waktu untuk mencerna informasi. Wosh! Sementara Luli akan melanjutkan penyelidikannya, dia mendengar suara dari jauh. Yecha berteriak dari kejauhan, semua kembali ke lembah. Raja Api Leopard telah gelisah. Pergi sekarang. Mundur. Luli kaget. Dia terbang dan berteriak. Raja Api Leopard bisa sekuat prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Prajurit Realm Lord Realm tidak memiliki kesempatan ketika dihadapkan dengan Raja Leopard Api. Wosh! Wosh! Hulang dan yang lainnya berada di posisi tempur. Mereka terbang dan berdiri dalam sebuah kipas, bersiap untuk bertarung melawan Raja Leopard Api. Kembali, Kemang melambaikan tangannya dengan kasihan. Formasi kuno belum dibangun. Itu sedang dibangun untuk memerangi Raja Leopard Api. Tapi dia telah menyia-nyiakan banyak bahan mistis tanpa prestasi. Lebih dari 1000 prajurit menyerbu kembali ke lembah. Luling meninggalkan beberapa prajurit Realm Lord Realm yang lebih kuat untuk berjaga di pembukaan lembah sementara sisanya dikirim kembali ke markas. Dia juga memberitahu mereka yang sudah ada di base camp untuk berhenti berkultivasi dan bersiap untuk kembali ke dunia sepi kapan saja. Roar! Dari kejauhan terdengar raungan yang mengejutkan. Dari cakrawala, leopard api besar berlari dengan sekelompok macan tutul api. Fire Leopard King berkali-kali lebih besar dari Fire Leopard biasa. Mata vertikal tampaknya menghasilkan kilau saat berkedip. Rasanya mengerikan. Bahkan Luli merasa tercekik oleh pengaruhnya. Saint Lord, kembali ke lembah. Serahkan Fire Leopard King kepada kami. Dewa Meng berkata kepada Luli. Hulang mengangguk, 1 Fire Leopard King dan kami memiliki 6 prajurit Realm manusia Sovereign. Kita harus baik-baik saja. Penasihat negara, kembali sekarang. Hati-hati, Luli mengangguk. Dia tidak berusaha memaksakan diri. Dia tidak cukup mampu untuk menghadapi Beast King yang bisa sekuat prajurit Realm manusia Sovereign. Dengan tetap tinggal, dia hanya akan menyeret orang lain ke bawah. Luli kembali ke lembah, tinggal di sebelah Luling. Mereka melihat melalui pembukaan lembah di Fire Leopard King di kejauhan. Roar! Terdengar teriakan lain. Raja Api Leopard berlari seperti bintang jatuh. Itu sangat cepat sehingga Luli harus menggunakan kekuatan psikis untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang Raja Leopard Api. Raja Api Leopard diselimuti oleh aliran udara merah, terutama di sekitar kakinya. Seolah-olah Raja Macan Tutul Api itu menginjak awan merah. Setiap kali menginjak tanah, itu bisa membuat gempa bumi dan tanah retak. Dengan setiap lompatan, itu bisa melompat tinggi ke langit. Itu bisa mengubah arah di udara, sangat menakutkan. Tongkang. Dewa Meng dikelilingi oleh tatapan kemasan. Sisik emas gelap muncul di kulitnya yang telanjang. Dia menendang mundur ke tanah dan berlari menuju Raja Leopard Api. Di tangan kanannya, ada perisai kecil. Dia memegang pedang besar di tangan kiri dan berdiri di depan orang lain dengan sukarela. Wow, wow. Raja Api Leopard memuntahkan aliran udara merah dari mulutnya. Kekuatan di surga dan bumi mulai bergerak. Luli bisa merasakan dengan jelas bahwa gelombang kekuatan berkumpul di sekitar Dewa Meng. Dia tidak bisa menggerakkan pedang besar di tangannya. Retak. Raja Api Leopard mengangkat cakar dan menggaruk dada Dewa Meng. Sebuah baju zirah muncul tetapi itu retak dalam sekejap. Raja Api Leopard mengarahkan klaksonnya ke dada Dewa Meng. Itu menembus baju besi dan ke dada Dewa Meng terlepas dari perlawanan dari baju besi. Puff! Dewa Meng dihancurkan di bawah kekuatan yang luar biasa. Dia menumpahkan darah di udara, wajahnya memutih. Dewa Meng terluka oleh Raja Leopard Api dalam satu gerakan. Meskipun tanduk itu tidak menusuk ke dalam hatinya, tetap saja itu adalah pukulan yang mengerikan. Tongkang. Prajurit Realm Sovereign manusia lainnya membuat langkah mereka. Jika Raja Api Leopard melukai mereka satu persatu, mereka semua akan binasa di sini. Cheng Yu mengeluarkan naga api yang melibatkan Raja Leopard Api. Dia telah belajar makna mendalam dari sifat api. Naga apinya tidak hanya bisa membakar tetapi juga melibatkan musuh untuk memperlambat mereka. Jika dia bisa melibatkan Raja Leopard Api dengan naga api,
itu akan melambat dan menjadi target bagi orang lain. Hoi, Claws of Void. Master of Lotus Society menghasilkan cakar biru besar yang turun dari langit. Tujuannya juga untuk menahan Raja Macan Api agar tidak bergerak dan menyerang. Wosh! Namun, Raja Leopard Api terlalu cepat. Itu menghancurkan Dewa Meng dengan cakar lain. Awan merah di atas keempat kakinya berkilau saat menghindar ke samping dan menuju ke Master of the Lotus Society. Tatapan ungu keluar dari leher Heini, Master of Lotus Society. Bayangan besar binatang ungu muncul, berlari ke arah Raja Api Leopard. Bayangan dan binatang itu bertabrakan satu sama lain tetapi tidak ada ledakan. Bayangan binatang ungu memperlambat Fire Leopard King. Raungan, raungan. Raja Api Leopard melolong. Aliran udara dari mulutnya mengelilingi tubuhnya seperti bola api. Bayangan binatang ungu Heini mulai menipis. Energinya terkuras. Baik. 1 detik sudah cukup untuk membuat perbedaan antara menang dan kalah dalam pertarungan antara yang kuat. Skill garis darah Heini menghalangi serangan kejam dari Raja Leopard Api. Sekarang, giliran mereka untuk melawan. Biaya, terluka telah membangunkan karakter ganas dalam God of Meng. Tanpa menghiraukan dada yang berdarah, dia terbang, mengayunkan pedang hitamnya yang tertutup udara dan memotong di Fire Leopard King. Sekarang, bunuh ini, teriak Hulang. Semua prajurit rilem manusia sovereign mulai menyerang Fire Leopard King dari berbagai sisi. Bab 607, tidak terkendali. Bang, bang, bang. 6 prajurit rilem manusia sovereign real dengan penuh semangat menyerang Raja Leopard Api. Yang mengejutkan Luli dan yang lainnya adalah bahwa, setiap kali Raja Leopard Api ditabrak ke tanah, meninggalkan lubang di tanah, itu akan melompat dengan cepat dan sepertinya tidak mengalami luka serius. Dewa Meng dan 5 lainnya terkejut. Mereka mengharapkan Raja Macan Tutul Api cukup kuat di pertahanan tetapi mereka tidak mengantisipasi itu akan mencapai tingkat seperti itu. Bahkan prajurit dari tahap terakhir dari alam manusia berdaulat akan binasa sekarang jika prajurit tidak memiliki pertahanan yang kuat. 6 prajurit rilem sovereign manusia memiliki keterampilan khusus mereka dan beberapa keterampilan bloodline yang luar biasa dan yang lain unggul dalam menggunakan makna mendalam mereka. Serangan dari pejuang rilem manusia sovereign realisme adalah apapun selain rata-rata. Mereka bisa memecahkan gunung dengan lambaian jari mereka. Tapi Raja Api Leopard tidak terluka. Ayo, jangan berhenti, teriak Hulang, Tuan Gunung Serigala Perak. Chengku dan Heini bergegas. Master of the Lotus Society sekali lagi menghasilkan cakar. Bang, bang, bang. Serangan mereka menyebabkan udara berguncang, angin bertiup, dan guntur mengaum. Gelombang kejut di ruang menyebar di ruang. Prajurit di pintu masuk ke lembah bisa merasakan dampaknya. Banyak prajurit rilem Lord Rilem menahan napas. Banyak yang mengamati gerakan prajurit rilem sovereign manusia dengan kekuatan psikis dan tidak akan kehilangan satu saat pun. Macan Tutul Api biasa tidak cukup kuat. Selama perkelahian sebelumnya, para prajurit rilem manusia sovereign real tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka bahkan tidak menggunakan skill garis darah atau makna mendalam. Tapi mereka tidak menyia-nyiakan upaya dalam pertempuran melawan Raja Leopard Api. Ini adalah kesempatan langka bagi para pejuang lain untuk belajar. Boom, boom, boom. Luli memberikan perhatian khusus pada gerakan Tu Hen, saudara 6 dari keluarga Tu. Tu Hen tidak menggunakan senjata. Dia terus menghasilkan satu bayangan pohon palem besar demi satu. Telapak tangannya berkilau dalam warna keemasan, dengan aliran udara cian yang beredar. Setiap kali Tu Hen bergerak, ruang akan bergetar hebat. Di mana-mana telapak tangan mencapai, ruang akan bergetar dan bergelombang, terlihat dengan mata telanjang. Riak-riak itu membuat Luli memikirkan riak-riak yang dia lihat di danau saat dia mempelajari keterampilan menghancurkan jiwa. Dia terinspirasi oleh riak-riak di danau itu. Entah bagaimana, dia merasa dia akan menangkap sesuatu dari gelombang kejut di ruang yang disebabkan oleh telapak tangan. Tapi, Luli belum bisa membangun koneksi dulu. Dia merasakan sesuatu yang samar-samar tetapi tidak bisa meletakkan pin di atasnya. Dia menatap ke kejauhan, matanya berkabut. Raja Leopard Api itu kuat. Meski begitu, itu dihadapkan pada 6 prajurit rilem sovereign manusia. 3 dari mereka memiliki keterampilan yang bisa menahan gerakan Raja Macan Tutul Api. Itu melambat, tidak peduli yang mana dari 3 prajurit yang mencapai target. Sementara itu dibatasi,
yang lain akan menindaklanjuti dengan menambahkan serangan. Mereka menghancurkan Raja Leopard Api lagi dan lagi. Boom! Cakar Master of Lotus Society melewatkan Fire Leopard King dan menabrak tanah di bawahnya. Itu bergetar hebat. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah saat tumbukan. Debu diaduk. Para prajurit di lembah terkejut oleh pemandangan itu. Awas! Jangan merusak formasi ilusi. Teriak Luling. Kemang dan timnya bergegas menstabilkan formasi. Masih ada sejumlah besar macan tutul api di luar sana, selain Raja Macan Tutul Api. Setelah formasi ilusi rusak dan Raja Leopard Api menerobos masuk, hanya segelintir dari 1000 prajurit yang bisa melarikan diri kembali ke dunia sepi hidup-hidup. Shockwave, Luli berdiri di pintu masuk lembah di sebelah Luling, bergumam. Luling menatapnya. Dia dapat mengatakan bahwa dia merencanakan sesuatu sehingga dia mengatakan kepada orang lain untuk tidak mengganggunya. Perkelahian di antara yang kuat bisa menstimulasi para pejuang. Akan lebih baik jika Luli bisa mengambil sesuatu dari pertarungan ini. Boom, boom, boom. Pertarungan itu masih panas. 6 prajurit Realm Sovereign manusia bekerja sama lebih lancar, tidak ada lagi kejadian seperti ketika Dewa Meng terluka secara instan. Luka mulai muncul di Fire Leopard King akhirnya. Itu tidak berdarah tetapi ada retakan di tubuhnya dan melambat dengan jelas. 6 prajurit Realm Sovereign manusia diangkat. Tanduk Raja Api Leopard ini pasti bisa digunakan sebagai artefak kelas Suan Suci. Ketajaman dan kekakuannya tidak berbeda dengan artefak kelas Suci Suan. Itu bisa menembus tubuh Dewa Meng, yang dengan sendirinya menakutkan. Yang sedang dikatakan, jelas bahwa untuk membunuh Raja Leopard Api akan membutuhkan waktu, setidaknya 1 jam menilai dari kemajuan saat ini. 6 prajurit Realm Sovereign manusia tidak terburu-buru. Sulit untuk membunuhnya sekaligus, mengingat betapa kuatnya itu. Rata-rata macan tutul api lainnya tidak menimbulkan ancaman. Prajurit Realm Sovereign manusia memiliki cukup waktu untuk menyiksa Raja Leopard Api secara perlahan. Gelombang getaran. Luli terus bergumam. Dia gagal memahami intinya. Rasanya seperti dia dihadapkan dengan cara yang menjanjikan di depan, tetapi itu terhalang oleh lapisan kertas tipis. Dia tidak bisa melangkah ke jalan itu tanpa menembus kertas. Waktu terus berjalan. Setelah waktu untuk 3 dupa untuk membakar, luka mulai menumpuk di Raja Macan Tutul Api. Itu melambat kali. Itu tidak jauh lebih cepat daripada macan tutul api rata-rata sekarang. Semua orang merasa lega. Setelah Fire Leopard King ini terbunuh, hanya akan ada 1 yang tersisa. Hanya masalah waktu sebelum mereka membunuh yang itu. Begitu mereka memusnahkan kedua Fire Leopard Kings, mereka bisa mengumpulkan semua material mistis di dekatnya. Mereka akan menghasilkan banyak uang. Baik, Luling melihat Luli duduk. Dia senang. Dia bahkan mengirim tatapan yang lebih lembut ke Fire Leopard King di kejauhan. Luli telah berada di sini selama lebih dari sebulan dan terus-menerus berperang melawan macan tutul api. Dia juga sibuk belajar. Akhirnya, karena Raja Api Leopard, dia bisa merasakan sesuatu dan membuat kemajuan potensial. Meskipun tidak bisa memastikan apa yang dirasakan Luli tetapi fakta itu sendiri layak untuk dirayakan. Sejauh menyangkut Luling, Luli adalah bakat paling cerdas. Dia memiliki harapan besar untuknya. Selama bulan itu, banyak yang mampu membuat kemajuan tetapi bukan Luli. Mau tidak mau, dia merasa agak kecewa. Pertempuran masih berlangsung tapi itu bukan urusan Luling lagi. Hanya masalah waktu sebelum Raja Leopard Api ini dibunuh. Satu-satunya kekhawatirannya adalah Luli. Dia mengatakan kepada sekelompok prajurit Realm Lord Realm untuk melindungi Luli dan dia akan membunuh siapapun yang berani mengganggu kultivasi Luli. Roar. Setelah waktu untuk 1 dupa untuk membakar, Fire Leopard King mengeluarkan raungan lain, mengejutkan bumi, bergema di angkasa. Tampaknya Raja Macan Tutul Api mengeluarkan mainan kerincingan kematian. Luling mengerutkan kening. Tapi dia lega melihat bahwa Luli tidak khawatir. Tidak, Yecha, di dekat mereka, dalam keadaan cemas. Dia bergegas keluar dari lembah dan mulai menyelidiki ke kejauhan. Dia berteriak ketakutan, Fire Leopard King yang lain terkejut. Itu akan datang. Luling dan yang lainnya terkejut. Dia bereaksi cepat dan berteriak, Yecha, pikirkan cara untuk memikat yang pergi. Cobalah untuk mencuri waktu kita. Fire Leopard King saat ini ketakutan dan terluka dan itu bisa lenyap kapan saja sekarang, dilihat dari penampilannya.
Tapi Luling mengerti betapa kuatnya itu. Untuk membunuhnya akan membutuhkan waktu untuk membakar satu atau dua dupa lainnya. Jika Raja Api Leopard lainnya berjalan ke sini, maka situasinya akan di luar kendali. Setelah arai dari 6 prajurit Realm manusia Sovereign Realm terganggu, satu atau dua dari mereka bisa binasa di bawah serangan sekutu dari dua Raja Api Leopard. Mengikuti itu akan menjadi kematian banyak orang lain. Baik, kata Yecha, menggertakkan giginya, siap mengambil risiko hidupnya. Sambil berteriak, dia berkata, cobalah untuk membunuh Raja Leopard Api ini sesegera mungkin. Kurasa, aku hanya bisa memberimu waktu untuk setengah dupa untuk dibakar. Bab 608, Kesalahan Grave. Sudah sulit bagi Yecha untuk menunda Raja Api Leopard untuk waktu selama setengah dupa untuk membakar. Ketika dia berada di puncak kecepatannya, dia bisa secepat pejuang Realm manusia Sovereign. Meski begitu, Fire Leopard King juga tidak lambat. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa lingkungannya dipenuhi dengan macan tutul api. Yecha kesulitan bergerak. Dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan selama setengah dupa untuk membakar. Jika dia beruntung, dia bisa binasa. Ayolah! Teriak Hulang. Mereka harus membunuh Raja Leopard Api dalam waktu setengah dari dupa untuk dibakar atau kalau tidak semua orang akan dalam bahaya. Prajurit alam manusia berdaulat mulai mencoba yang terbaik, berusaha untuk membunuh Raja Leopard Api sesegera mungkin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyedihkan. Setelah Raja Api Leopard ditabrak ke tanah, itu tidak keluar. Sebaliknya, ia menggali terowongan di bawah tanah dan melarikan diri. Itu tidak pergi jauh. Itu bersembunyi di bawah tanah, siap untuk terlibat kapan saja. Raja Api Leopard itu pintar. Semua orang merasa frustrasi. Semakin tinggi pangkat Swan Beast, semakin cerdas makhluk itu. Memang, macan api tampaknya bukan binatang Swan, mereka memang memiliki kehidupan dan jiwa. Dapat dimengerti bahwa ia tahu cara menarik keuntungan dan menghindari kerugian. Situasi semakin memburuk. Raja Api Leopard terlalu cepat bagi mereka untuk pergi ke bawah tanah dan mengejar ketinggalannya. Jika mereka membiarkannya pergi dan berbalik untuk menyerang Raja Leopard Api lainnya, yang lebih dekat akan segera beraksi. Boom, 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 boom. 6 prajurit Realm manusia Sovereign Real diterbangkan. Tanah di dekatnya retak, dalam keadaan hancur. Hulang bahkan menerobos ke bawah tanah, mencoba membunuh Raja Leopard Api. Tapi Raja Api Leopard terlalu gesit di bawah tanah. Hulang sendiri belum bisa membunuh Fire Leopard King. Setelah dia mencoba sebentar, dia harus menyerah melawan keinginannya dan bangkit kembali. Hulang, mainkan kucing dan tikus. Luling berpikir dengan cepat dan berteriak ketika Hulang bergegas keluar dari tanah. Hulang dan prajurit Realm manusia Sovereign Realm lainnya saling memandang. Tiba-tiba, mereka mulai terbang ke arah Yecha. Seperti yang dia duga, tepat setelah prajurit Realm Sovereign manusia terbang, tanah retak dan bayangan api terbebas dari itu. The Fire Leopard King ditipu dan mulai memburu prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Whoosh! Cakar biru jatuh dari langit, meraih Raja Api Leopard. Jika tidak terluka, itu akan menghindar. Tetapi mengingat itu melambat, cakar meraihnya. 5 prajurit Realm Sovereign manusia lainnya mengambil tindakan. Mereka menggunakan cara terkuat mereka, berjuang untuk menyelesaikan Raja Leopard Api dalam satu langkah. Ledakan. Raja Macan Tutul Api tersingkir. Itu berguling lebih dari 2 mil. Ia berbaring tengkurap, nyaris tak bernapas. Salah satu kakinya patah, dianiaya dengan sangat jelas. Whoosh! Melihat prajurit Realm manusia Sovereign Realm datang, Raja Leopard Api menggali tanah dengan 2 cakar dan mulai tenggelam. Ia tahu bahwa jika tidak berjalan, pasti akan mati. Aku tidak bisa bertahan lagi. Dari kejauhan terdengar raungan. Itu adalah tangisan menyedihkan dari Yecha. Dia dikejar oleh arus lampu merah. Yecha harus mengubah arahnya terus-menerus. Dia berlari dengan kecepatan tertinggi namun jarak antara dirinya dan Raja Leopard Api semakin pendek. Wajah keriput Yecha berlumuran darah. Armornya pecah. Dia mengalami pendarahan hebat, indikasi luka serius. Dia tidak bisa mengulur waktu untuk membakar setengah dupa. Melihat kerumunan macan tutul api di belakang Raja Leopard Api, semua orang tahu bahwa Yecha telah melakukan yang terbaik. Jika Yecha berada di alam penguasa manusia atau puncak alam dewa mulia, itu akan lebih baik. Sudah sulit baginya, seorang pejuang di tahap selanjutnya dari alam dewa mulia,
untuk menghindari dicabik-cabik oleh Raja Leopard Api. Fire Leopard King kedua tampaknya lebih kuat dan lebih cepat. Prajurit alam manusia berdaulat saling memandang, menggertakkan gigi mereka. Mereka harus menghadapi Raja Leopard Api. Mereka tidak bisa menaklukkan daerah sekitarnya tanpa membunuh dua Raja Fire Leopard. Dalam hal itu, mereka tidak akan dapat mengumpulkan sumber daya atau melakukan ekspedisi ke daerah lain. Inferno adalah tanah harta karun. Fakta bahwa lebih mudah untuk mempelajari makna mendalam sudah cukup bagi para pejuang untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk menaklukkannya, belum lagi bahan mistis. Selain God of Meng, 5 prajurit Realm Sovereign manusia lainnya tidak terluka. Dewa Meng telah mengambil pelet penyembuhan untuk sementara waktu dan dia pulih dengan sangat cepat. Dia baik-baik saja sekarang. Tidak ada orang lain yang punya alasan untuk pergi. Mereka siap mempertaruhkan hidup mereka. Adapun Fire Leopard King pertama yang terluka dan di bawah tanah, mereka telah berhenti mengkhawatirkan hal itu. Apa yang bisa Raja Api Leopard lakukan dengan satu kaki yang patah? Itu tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah waspada terhadap serangan mendadak darinya. Ambil tempatmu, teriak Hulang. 6 prajurit Realm Sovereign manusia terbang maju dalam sebuah kipas. Setelah mereka terbang melewati Yecha, mereka bergerak. God of Meng mengambil posisi di depan lagi untuk memberi waktu bagi orang lain untuk menargetkan serangan mereka di Fire Leopard King. Wow, wow. Fire Leopard King kedua menghirup aliran udara merah juga. Dewa Meng membeku sekali lagi di udara. Raja Api Leopard mengarahkan klaksonnya pada Dewa Meng. Dia akan terluka lagi jika itu sama dengan waktu sebelumnya. Tapi itu berbeda. 6 prajurit alam manusia berdaulat telah berjuang bersama cukup lama untuk berkoordinasi dengan pemahaman diam-diam. Segera setelah Dewa Meng bergegas, yang lain juga bergerak. Mereka memperlambat Fire Leopard King sekaligus. Hulang mengayunkan kapaknya dan menjatuhkan Fire Leopard King. Boom! Di kejauhan, sebuah lubang muncul di gunung. Batu dan batu besar berguling. Suara keras itu masih ada. Debu menutupi udara. Bumi bergetar dan gunung bergoyang. Baiklah. Para pejuang saling memandang, menghembuskan napas dengan santai. Mereka telah bekerja sama dengan baik. Mereka seharusnya bisa perlahan-lahan menyiksa Raja Leopard Api sampai mati. Ketika dua Fire Leopard King meninggal, Fire Macan Tutul lainnya tidak akan menjadi masalah. Para prajurit bisa ditaklukkan dengan mudah. Bang! Raja Api Leopard yang menabrak gunung kembali keluar. 6 prajurit Realm manusia Sovereign datang langsung. Sama seperti sebelumnya, Dewa Meng mengalihkan perhatian Raja Leopard Api dan yang lainnya membantu. Wosh! Yecha sedang dalam perjalanan ke pintu masuk lembah. Dia membutuhkan perawatan setelah menderita luka serius. Bagian luar dipenuhi dengan macan tutul api. Dia tidak mungkin tinggal. Bang! Dia menggunakan kait emasnya dan menghancurkan macan api di dekatnya dan berlari. Ada yang aneh. Tepat pada saat itu, Master of the Lotus Society berteriak. Dia melihat ke arah tanah di belakang Yecha dan berteriak, Yecha, jangan masuk ke sana. Yecha berhenti, tidak mengerti mengapa Master of Lotus Society mengatakan demikian. Bingung, dia melanjutkan perjalanan kembali. Di bawah kekuatan inersia, dia bergegas ke lembah. Kembali, Saintes, mundurlah. Saint Lord, jalankan. Master masyarakat teratai, Hulang dan Dewa Meng mulai berteriak pada saat yang sama. Yecha akhirnya mengerti mengapa mereka mengatakan kepadanya untuk tidak masuk. Bayangan gelap berjalan ke lembah dari bawah tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah Raja Leopard Api yang terluka. Raja Api Leopard yang terluka adalah Raja Api Leopard. Raja Leopard Api kuat dalam pertahanan dan serangan. Prajurit reguler Noble Lord Realm tidak akan mendapat kesempatan. Mereka tidak bisa bertahan dalam satu gerakan. Hanya prajurit yang sangat berbakat seperti Yecha yang bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yecha kembali ke lembah seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi pada saat ini adalah kesalahan besar. Ada Fire Leopard King yang terluka di bawah tanah, yang cerdas. Itu telah merasakan situasi di atas tanah. Yecha berlari kembali dan berada di alam Noble Lord. Itu wajar bahwa Raja Api Leopard menargetkan Yecha untuk melampiaskan kemarahannya. Yecha datang ke lembah telah menarik Fire Leopard King. Jika Raja Macan Tutul Api ingin pergi ke lembah dari atas tanah, itu akan menjadi bingung oleh formasi kuno dan akan berjalan berputar-putar.
Tapi Fire Leopard King ini berada di bawah tanah, kebal terhadap pengaruh formasi ilusi. Itu memiliki mata pada Yecha, melacaknya dan berjalan ke lembah dari bawah tanah. Kalian semua, kembali ke dunia sepi. Untuk pertama kalinya, Luling yang tenang merasa takut. Tapi dia tidak panik. Dia mengambil Luli dengan satu tangan dan terbang dengan Bat of Life-nya. Ketika terbang kembali di udara, dia berteriak, Tu Hong, dan kalian bertiga harus menghentikan Raja Api Leopard bahkan dengan mengorbankan nyawa kalian. Sisanya, kembali ke dunia sepi, cepat. Sudah terlambat bagi 6 prajurit Realm Sovereign manusia untuk datang untuk menyelamatkan. Jika Raja Api Leopard membuat jalan ke kerumunan, setengah dari lebih dari 1000 prajurit Realm Lord Realm dan lebih dari 1000 murid berbakat di base camp akan binasa. Oleh karena itu, seseorang harus dikorbankan untuk menghentikan Raja Macan Tutul Api agar yang lain dapat memiliki waktu untuk melarikan diri. Bab 609, Fight the Fire Leopard King. Luling adalah orang yang tegas dan tegas, lebih berdarah dingin dan lebih kejam daripada Luli. Dia akan mengirim banyak orang mati untuk menyelamatkan lebih banyak. Menjalankan, sekitar 1000 prajurit berada di lembah. Meskipun Luling telah mengirim banyak orang kembali ke markas untuk beristirahat, para prajurit merasa sayang untuk melewatkan perkelahian antara prajurit Realm Manusia Sovereign Realm dan Raja Api Leopard. Banyak yang telah tinggal di lembah untuk mengamati. Banyak dari mereka telah merasakan Raja Api Leopard di bawah tanah dengan kekuatan batin. Mereka ketakutan dan mulai berkerumun kembali ke base camp. Namun, mengingat banyaknya prajurit dan kesempitan lembah, kekacauan meningkat. Ambil tempat, seorang patriark di puncak alam Dewa Mulia keluarga Tu. Ada 40 prajurit Realm Lord Realm bersamanya dan mereka semua berasal dari keluarga Tu, patriark yang jiwanya dikendalikan oleh Luling. Sekarang Luling memberi perintah, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka menghunuskan senjata mereka dan membentuk dinding manusia di mulut lembah. Armor mereka melotot dan mereka melepaskan Bats of Life mereka. Keterampilan garis keturunan dipekerjakan sekaligus juga. Bang! Tanahnya retak. Kotoran diaduk. Bayangan merah api menyala. Tu Hong berteriak, serang. Ke-40 prajurit itu berhasil mengenai Raja Leopard Api tetapi mereka merasa frustrasi karena tanahnya retak dan lubang-lubang muncul di dekat Raja Leopard Api karena serangan-serangan itu, namun Raja Api Leopard hanya sedikit gemetar. Selain itu tidak menderita. Itu telah bertahan dengan semua serangan dengan mudah. Fire Leopard King terlalu kuat dalam pertahanan. Itu seperti beberapa anak menusuk buaya dengan pedang kayu. Apakah anak-anak dapat menyakiti buaya? Tak pernah. Wosh! Dengan kaki yang patah, Raja Api Leopard menendang tanah dengan 3 kaki yang utuh dan bergegas. Dalam sekejap, itu telah tiba di sisi Tu Hong. Itu menghancurkan kepalanya dengan cakar besar. Retak. Kepala Tu Hong meledak terbuka seperti semangka. Dia meninggal sebelum dia bisa bereaksi. Raja Api Leopard begitu cepat sehingga para prajurit Noble Lord Realm tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wosh! 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 Raja Api Leopard tidak berhenti. Itu bergerak. Menyertai aksinya, ada tangisan sengsara yang konstan. Satu demi satu prajurit dihancurkan. Semuanya terbunuh tanpa kecuali. Pada saat untuk satu nafas, itu telah menewaskan 10 prajurit. Pejuang Realm Lord Mulia tidak bisa menghentikannya. Para prajurit Realm Lord Realm mundur kembali ke markas dalam kekacauan sangat ketakutan. Mereka mengira bahwa Raja Leopard Api yang terluka itu rentan. Maya ke-40 prajurit Realm Lord Realm tidak bisa membunuhnya tetapi setidaknya mereka bisa menahannya untuk beberapa waktu. Roar! Dari luar lembah terdengar raungan yang mengejutkan. Beberapa prajurit Realm Lord Mulia mengirim kekuatan psikis. Raja Api Leopard itu menjadi gila. Itu menyerang 6 prajurit Realm Sovereign Realm dengan liar. Ke-6 dari mereka menderita secara tak terkatakan. Kita ditakdirkan. Banyak orang merasa putus asa. Kedua Fire Leopard Kings itu cerdas. Yang di luar tahu cara bekerja sama dengan yang ada di lembah. Fire Leopard King kedua akan menghentikan 6 prajurit Realm Manusia Sovereign di luar lembah. Jika salah satu prajurit kembali untuk menyelamatkan, maka formasi mereka akan terganggu. Setelah Raja Api Leopard mendapatkan di atas angin, 6 prajurit Realm Manusia Sovereign Realm semua akan binasa di sini. Dengan tidak ada bantuan dari 6 prajurit Realm Sovereign Manusia, prajurit Noble Lord Realm di lembah saja tidak bisa menghentikan Fire Leopard King pertama.
Base camp kacau. Beberapa murid yang berbakat telah memblokir jalan itu. Mereka tidak mundur kembali ke dunia sunyi. Sebaliknya, mereka melihat ke lembah dengan rasa ingin tahu. Idiot! Lu Ling sangat marah dengan situasi ini. Dia berteriak, menggunakan suan energi untuk membuat suaranya lebih nyaring. Kembalilah ke dunia sepi atau kamu akan membuat orang lain dalam bahaya. Dapatkan kembali sekarang. Suara Lu Ling begitu keras sehingga bergema di lembah. Sampai saat itu, para murid akhirnya mulai mundur kembali ke dunia sepi. Jalannya sempit dan jumlah murid telah mencapai 1000. Pada saat mereka kembali di dunia sepi, lebih dari 1000 prajurit Realm Lord Realm akan terbunuh oleh Raja Leopard Api. Wosh! Ming Yu terbang dan Little White keluar dari Ding Dewa Barbar. Little White menyingkirkan Ding dan berlari menuju lembah. Ming Yu dan Little White terkejut oleh teriakan Lu Ling. Mereka ingin datang untuk menyelamatkan sesegera mungkin. Lu Li, yang telah berkultivasi, juga khawatir. Dia membuka matanya dan muram dengan apa yang dilihatnya di sekitarnya. Senjata surgawi Raja Naga muncul di tangannya. Dia melepaskan nasib roda dan berkata kepada Lu Ling, "Kak, atur retret. Aku akan menunda sebentar." "Kamu bodoh." Lu Ling menatapnya dengan dingin dan memarahi, "Ini bukan waktunya untuk bermain pahlawan. Kamu hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian dengan apa yang kamu dapatkan." Kembali ke dunia sepi. Berdengung. Lu Li selalu mendengarkan kata-kata Lu Ling tetapi tidak kali ini. Dia menghasilkan lebih dari 60 klon dan menerbangkannya ke Fire Leopard King. Lu Ling mengerutkan kening. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang klon dan mana yang sebenarnya. Dia ragu-ragu tetapi tidak mengatakan apa-apa, melihat klon terbang ke Raja Leopard Api. 40 prajurit Realm Lord Realm, termasuk Tu Hong, semua telah meninggal. Itu hanya pada waktu untuk beberapa napas. Raja Leopard Api itu ganas. Ada sedikit kebingungan di mata vertikal Raja Api Leopard ketika begitu banyak Lu Li berlari mendekat. Tetapi Raja Api Leopard tidak berhenti. Itu bergerak di lembah, menghancurkan satu klon demi satu dengan cakar yang tajam. Baik, Lu Li dan Lu Ling sama-sama senang. Raja Api Leopard tidak bisa melihat melalui klon. Mungkin itu karena Raja Api Leopard tidak memiliki jiwa yang kuat, atau tidak secerdas itu atau terluka. Apapun itu adalah kabar baik. Desir, desir, desir. Lu Li terus menghasilkan lebih banyak klon. Dia menerbangkan mereka ke Raja Leopard Api sehingga ditempati dalam perkelahian dengan klon dan tidak bisa punya waktu untuk khawatir tentang prajurit Realm Lord Realm dan murid mundur. "Kak," Lu Li kembali menatap Lu Ling dan berkata, "Kembalilah sekarang. Raja Api Leopard tidak bisa melihat di mana aku berada. Aku akan berhati-hati. Ini akan baik-baik saja." Lu Ling tidak pergi. Dia bertekad. Dia berdiri sekitar 1000 kaki di belakang Lu Li. Dia adalah seluruh dunianya dan dia tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian. Wosh! Ming Yu dan Little White datang. Little White menemukan di mana Lu Li benar-benar mudah dan naik ke bahunya. Kedatangan Little White memberi Lu Li gagasan. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menempatkan Raja Leopard Api ke dalam Ding Dewa Barbar. Jika ya, maka Raja Api Leopard bisa dibom sampai mati di bawah petir atau dia bisa melepaskannya setelah 6 prajurit Realm manusia Sovereign Realm membunuh Raja Api Leopard lainnya. Tapi Lu Li menolak gagasan itu segera. Raja Api Leopard terlalu cepat. Dalam waktu hanya beberapa napas, lusinan klon telah hancur. Lu Li akan mengalami kesulitan untuk menargetkan Raja Leopard Api dengan Ding Dewa Barbar, apalagi menyingkirkannya. "Ming Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Kembali." Lu Li melirik Ming Yu yang datang ke sisinya. Ming Yu menyeringai dan berkata, "Tuan muda, saya ingin melihat apakah saya dapat membekukan ini dengan Space Ceiling. Jika tidak, saya akan segera kembali." "Baik." Lu Li mengangguk dan membiarkan Ming Yu berdiri di atas roda takdirnya. Lu Li menghasilkan klon sekali lagi. Kali ini, klon memiliki Ming Yu dan Little White juga, mengejutkan Lu Ling dan pejuang Realm Lord Realm lainnya. Wosh! Klon Lu Li menari-nari sementara dia sendiri mencuri jalan menuju Raja Leopard Api. Ketika jaraknya diperpendek menjadi 1000 kaki, Lu Li berteriak tiba-tiba, "Ming Yu, sekarang." Sementara itu, Lu Li mengendalikan lebih dari selusin klon untuk bergegas ke Raja Leopard Api untuk mengalihkan perhatiannya. Ming Yu bergerak dengan satu tangan. Bat of Life merentang cepat di perutnya. Lingkungan mulai berubah. Beberapa kekuatan yang tak terkatakan menyatu.
Kemudian gelombang energi menyebar ke arah Raja Leopard Api. Bagus. Melihat Raja Api Leopard beku di udara, Luli bergegas dengan udara yang tangguh. Dia meretas kepala Raja Leopard Api dengan senjata surgawi Raja Naga dan berteriak, "Mati." Bab 610, Terobosan. Mengaum. Pedang Luli belum mendarat di Fire Leopard King namun ketika tiba-tiba membebaskan diri dan mencapai cakar di Luli. Mencari. Tuan Muda, kembali. Luling dan Ming Yu berteriak cemas pada saat bersamaan. Ming Yu dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Penyegelan ruang angkasa adalah makna mendalam yang kuat, tetapi wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Dia tidak bisa membekukan Fire Leopard King dulu. Itu hanya berlangsung selama satu nafas saja. Cakar itu semakin dekat. Dari kedalaman jiwa Luli dia merasakan bahaya yang fatal. Puluhan gagasan muncul di benaknya, tetapi dia tetap tak berdaya. Serangannya lambat. Dia bahkan tidak bisa melukai Raja Api Leopard dengan risiko sendiri. Mencicit, mencicit. Surai kecil putih berdiri. Matanya bersinar dingin. Dengan melengking, si putih kecil melompat dari bahu Luli dan bergegas menuju Raja Leopard Api dari satu sisi, mencoba menggigit lehernya. Anehnya seperti seseorang, Raja Api Leopard menunjukkan penghinaan. Itu berhenti menyerang Luli. Itu melambaikan cakar, berusaha menghancurkan Little White menjadi berkeping-keping. Sedikit putih. Luli berteriak cemas. Tapi sudah terlambat untuk menghentikan Little White sekarang. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak memanfaatkan kesempatan bagus yang diciptakan Little White. Dari sisi lain, Luli meretas kepala Raja Api Leopard dengan paksa dengan senjata surgawi Raja Naga. Bang! Bang! Dua suara teredam terdengar bersamaan. Little White tersingkir oleh Raja Leopard Api dan dihancurkan ke tanah. Senjata surgawi Lu Dragon King mendarat di atas kepala Raja Leopard Api juga. Luling dan Ming Yu terkejut. Serangan yang tidak mengintimidasi dari Luli menjatuhkan Raja Macan Tutul Api. Bahkan berguling-guling di lembah. Roar. Setelah itu, Raja Leopard Api berdiri, gemetaran. Itu melolong marah. Kemudian ia terbang lagi tetapi semakin lambat. Situasinya memburuk. Ming Yu, bekukan itu. Luli menyelidiki bawah tanah dengan kekuatan batin, memastikan Little White masih hidup. Lalu dia berteriak ke Ming Yu dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Luli menghasilkan klon sekali lagi dan berlari menuju Raja Leopard Api. Baik, Ming Yu menggunakan Space Ceiling, membekukan Fire Leopard King dan beberapa klon Luli. Ming Yu telah mencapai pemahaman yang cukup baik tentang makna mendalam Ceiling mendalam. Dia bisa membekukan ruang yang dia inginkan dan tidak akan mempengaruhi serangan Luli. Wosh! Luli mengendalikan lebih dari selusin klon untuk bersuara sementara dia sendiri sengaja tertinggal. Ketika Fire Leopard King membebaskan diri dari Space Ceiling, klonnya bergegas sementara Luli sendiri memotong kepalanya dengan senjata surgawi Dragon King sekali lagi. Ledakan. Raja Leopard Api dijatuhkan lagi. Kali ini, ia berguling lebih dari selusin kali di lembah. Ketika ia berdiri, gemetar, sekali lagi, mata vertikalnya dipenuhi teror dan ketakutan. Ming Yu, bekukan. Raja Api Leopard mencoba untuk berlari. Luli berteriak. Ming Yu bereaksi cepat. Dia membekukan ruang sekali lagi sementara Luli dan lebih dari selusin klonnya melesat dengan cara yang tangguh dari semua sisi. Ledakan. Senjata surgawi Lunaga dari Raja Naga mendarat di kepala Raja Api Leopard. Hanya saja kali ini, Raja Leopard Api tidak hancur. Itu bergetar dan runtuh di tempat. Wosh, wosh, wosh. Luli masih khawatir. Dia meretas kepala Raja Api Leopard selama 3 kali lagi sebelum dia menyingkirkan senjata surgawi Raja Naga dan bernapas lega. Fiuh, fiuh. Luli terengah-engah. Ming Yu dan Luling memeriksa Raja Leopard Api dengan kekuatan batin. Mereka terpana melihat bahwa otak Raja Api Leopard itu berantakan. Raja Api Leopard kuat dalam pertahanan. Prajurit puncak Realm Lord Realm reguler dan bahkan Realm Human Sovereign Realm akan merasa sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Bagaimana mungkin Luli membunuhnya dengan beberapa luka? Masih ada hampir 1000 prajurit Realm Lord Realm di base camp, belum kembali ke dunia sepi. Tetapi sebagian besar dari 1000 murid berbakat telah melarikan diri. Para prajurit Realm Lord Realm telah mengamati Raja Leopard Api dengan kekuatan psikis. Mereka semua terpana dengan ini. Dalam sepersekian detik, hanya dalam waktu beberapa saat nafaslah Luli dan Ming Yu bertindak bersama untuk membunuh Raja Macan Tutul Api.
Begitu cepat sehingga banyak yang tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Luli dan Ming Yu terbang dan kemudian Luli membuat beberapa gerakan acak dengan pedang dan Raja Api Leopard terbunuh. Bukankah Dewan Negara hanya di alam abadi? Ini adalah keraguan yang dimiliki oleh banyak orang. Tu Hong dan puluhan pejuang Realm Lord Realm telah mencoba yang terbaik tetapi gagal untuk menyakiti Raja Leopard Api. Dengan kata lain, apakah langkah Luli lebih kuat dari serangan gabungan dari puluhan prajurit Realm Lord Realm? Wajar kalau mereka bingung. Gerakan Luli tampak normal. Meskipun senjatanya dari kelas suci, tapi itu tidak terlihat mengesankan. Prajurit lain tidak merasakan makna mendalam yang terkandung dalam serangan Luli dan mereka tampak umum, bahkan beberapa keterampilan Suan yang mengesankan. Mencicit, mencicit. Little White terbang kembali dari bawah tanah dan melompat ke bahu Luli. Banyak pejuang Realm Lord Realm bahkan lebih terkejut dengan ini. Little White dihancurkan oleh Fire Leopard King. Bagaimana itu tetap utuh? Apakah pertahanan binatang kecil ini sekuat Raja Binatang? Fiuh, fiuh. Luling merasa lega. Dia terbang, berdiri di sebelah Luli dan bertanya, kamu belajar makna yang mendalam. Belum berhasil. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kasihan, kultivasi saya telah berlangsung tidak cukup lama. Saya hanya menggaruk permukaan makna mendalam. Jika saya dapat memiliki 10 hari atau setengah bulan, saya pikir saya akan dapat belajar arti mendalam baru. Petik 2. Fantastis. Luling berkata sambil tersenyum. Kemampuan Luli telah ditingkatkan. Setidaknya, serangannya ganas. Dia sekarang bisa membunuh Raja Leopard Api. Luli tersenyum juga. Dia telah menghabiskan waktu yang lama dan menginvestasikan banyak energi dan sekarang dia akhirnya menemukan arah yang benar. Alasan dia bisa membunuh Raja Leopard Api adalah karena dia berhasil menciptakan 3 gelombang getaran dari kekuatannya. Dia terinspirasi oleh Tu Heng. Selama kultivasinya, Luli telah berhasil menambahkan 2 gelombang getaran lagi. 3 gelombang getaran membentuk sebuah kontinum yang mengapa Luli bisa melukai kepala dan jiwa Raja Api Leopard. Dia berhasil membunuhnya setelah beberapa putaran serangan. Meskipun ini hanya permukaan dan Luli tidak jelas apa makna mendalam itu, tapi dia memiliki gelombang getaran yang meningkat. Selama dia terus mempelajarinya, dia akan menguasai makna mendalam pada akhirnya. Jika saya dapat meningkatkan gelombang getaran menjadi puluhan atau ratusan, saya pikir saya bahkan membunuh 6 prajurit Realm manusia sovereign di luar sana jika saya bisa menyelinap di atas mereka. Luli merasa terangkat. Peningkatan pada gelombang getaran telah mengubah serangannya. Tetapi dia tidak memiliki kemajuan di bidangnya yang terlalu rendah. Ada banyak kerugian yang dibawa oleh wilayah rendahnya dilihat dari pertarungannya dengan Raja Leopard Api. Ketika ranah rendah, dia tidak akan cukup cepat dan reaksinya juga akan lambat. Jika Little White tidak membantunya, dia akan terbunuh oleh Raja Leopard Api. Saya harus terus mempelajari gelombang getaran. Mudah-mudahan, saya bisa mendapatkan pengetahuan dasar terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan meningkatkan ranah saya sekaligus. Saya harus mencapai setidaknya ranah Dewa Mulia. Luli mengambil keputusan. Ketika dia mencapai Realm Lord Nobeem dan skill Soul Shatteringnya bisa berkembang, dia akan lebih percaya diri untuk dapat membunuh prajurit Realm Sovereign manusia dalam serangan mendadak. Bab 611, tetap tenang. Luli telah membunuh Raja Leopard Api. Dari 6 prajurit Realm Sovereign manusia, semua, kecuali untuk Dewa Meng, terkesan. Mereka juga lega. Mereka bisa fokus pada Fire Leopard King lainnya dengan perhatian penuh. Itu tidak perlu bagi para prajurit Realm Lord Realm untuk kembali ke dunia sepi sekarang. Luling menyuruh seseorang menyingkirkan Raja Leopard Api yang sudah mati itu ke dalam cincin antar ruang. Dia menyuruh Tu Hong dan mayat prajurit lainnya disingkirkan sehingga mereka bisa dimakamkan dengan benar di Drifting Cloud City. Luli tidak nyaman dipandangi seperti orang aneh. Sekarang semuanya sudah terkendali, dia kembali ke markas dengan Little White dan Ming Yu. Little White kembali menyempurnakan tubuhnya di Ding of Barbarian God. Ming Yu dan Luli pergi ke tenda masing-masing untuk berkultivasi. Ming Yu perlu meningkatkan pemahamannya tentang space ceiling arti mendalam dan Luli sangat membutuhkan untuk mempelajari arti mendalam baru. Karena itu, mereka meminta Luling untuk mengurus beberapa hal. Kemang dan KLV merasa malu. Tidak terpikir oleh mereka bahwa Raja Leopard Api bisa melewati formasi bawah tanah. Jika bukan karena Luli dan Ming Yu, lebih dari setengah prajurit Realm Lord Realm akan binasa.
Kemang dan KLV berangkat untuk membangun kembali formasi dengan Patriark Sadolen Rache. Kali ini, mereka memperpanjang formasi bawah tanah. Sementara itu, mereka berencana untuk membangun formasi lain di lembah sehingga mungkin ada 2 garis pertahanan. Bahkan jika ada sesuatu yang salah, mereka akan punya waktu untuk kembali ke dunia sepi. Yecha juga merasa malu. Yang sedang berkata, terluka, dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia mau. Dia mengirim Yehu untuk memeriksa sementara dia tinggal di base camp untuk merawat luka-lukanya. Ada ras kuno lain dari dunia sepi yang disebut Balapan Senong 1. Mereka dikenal karena seni penyembuhan mereka dan mereka dapat membawa keajaiban. Sementara keterampilan mereka tidak sebagus keterampilan garis darah Dai Feiyu, seni penyembuhan Senong Rache luar biasa. Yecha sembuh dengan cepat setelah Patriark Ras Senong mengobatinya tetapi dia tidak terburu-buru untuk keluar lagi. Dia mulai berkultivasi karena dia menyadari bahwa wilayahnya masih rendah. Jika dia bisa mencapai puncak Realm Lord Nobeem, dia masih bisa lebih cepat. Pertarungan masih berlangsung dan itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Fire Leopard King ini lebih kuat dari yang mati. 6 prajurit Realm manusia Sovereign alam bekerja sama dengan sangat baik tetapi masih akan memakan waktu mereka. Prajurit Realm Lord Realm tinggal di mulut lembah untuk mengamati pertarungan. Mereka berdiskusi dengan panas dan berseru tentang keajaiban Luli. Luling harus mengawasi situasi sehingga dia tidak bisa kembali ke base camp. Dia duduk dengan kaki bersilang di mulut lembah. Ledakan. 2 jam kemudian, Raja Leopard Api dihancurkan. Dibelah 2 di pinggang oleh Hulang dan meninggal. Hore! Orang-orang bersorak di lembah. Dengan 2 Fire Leopard Kings terbunuh, wilayah dengan radius besar bisa ditaklukkan. Ada lebih banyak bahan mistis daripada yang bisa mereka hitung menunggu mereka untuk mengumpulkan. Pindah. Lu Ling melambai. Lebih dari 1000 prajurit Noble Lord Realm mengerumuni, memadamkan macan tutul api yang datang dengan raja-raja mereka. 6 prajurit Realm Sovereign manusia kembali. Hulang memegang tubuh Raja Api Leopard di tangannya. Mereka semua kelelahan, secara spiritual dan fisik. Dewa Meng terluka lagi. Dia pergi ke perlombaan Senong untuk dirawat. Yehu, pergi dan lihatlah. Pilih bahan mistik yang lebih mudah dikumpulkan. Luling mengirim semua prajurit Realm Lord Realm dari Qian Phoenix Rache. Raja Leopard Api terbunuh dan macan tutul api yang tersisa tidak akan menimbulkan ancaman. Sudah waktunya panen. Qian Phoenix Rache membual 8 prajurit Realm Lord mulia dan mereka semua kecuali Yecha pindah. Luli memiliki kepercayaan penuh pada Qian Phoenix Rache dan begitu pula Luling. Setelah 2 hari bekerja, formasi di lembah diselesaikan oleh Kemang. Ketika para prajurit Realm Lord Realm terlibat dalam pertempuran melawan macan tutul api, Kemang dan para leluhurnya segera mulai membangun formasi kuno lagi. Jika ada formasi kuno di mulut lembah, mereka bisa membantu menghentikan Beast Kings jika lebih banyak dari mereka datang. Situasi menjadi stabil pada saat kematian kedua Raja Macan Tutul Api. Setelah setengah bulan, populasi lokal Macan Tutul Api menurun drastis. Hanya ada kurang dari 10.000 dari mereka yang tersisa. Yehu mulai mengirim kembali batch bahan mistis. Mereka ditumpuk. Luling mengirim prajurit Noble Lord Realm pergi untuk mengumpulkan bahan mistis juga. Mereka bekerja sama dalam lusinan dan mereka dapat membunuh leopard api yang masih hidup dengan mudah dengan cara ini. Selain God of Meng, prajurit Realm manusia Sovereign manusia lainnya pergi untuk memimpin tim untuk memastikan bahwa mereka aman. Jumlah prajurit kerajaan Noble Lord terbatas. Luling tidak akan membiarkan salah satu dari mereka mati sia-sia. Selama waktu ini, 5 lebih banyak belajar makna dalam, fakta yang membawa kesenangan bagi semua orang. Mereka di atas bulan dan hampir tidak bisa membatasi diri. Lebih banyak bahan mistis dikirim kembali. Banyak yang tidak dikenali dan para pejuang tidak tahu efeknya. Tetapi mereka tahu bahwa bahan mistik itu langka dan berharga. Mereka bisa menggunakan bahan mistis itu sendiri atau menjualnya. Ada persediaan besar bahan mistis dan itu adalah tempat di mana makna mendalam bisa dipelajari lebih mudah. Banyak Realm Lord Nobeem menganggap tempat ini sebagai jejak menuju surga. Mereka lebih suka tinggal di sini selama puluhan tahun. Pada saat itu, banyak yang bisa mencapai alam manusia berdaulat. Ratusan prajurit Realm Sovereign manusia dan mungkin beberapa prajurit Realm Bumi Abadi akan mampu bertarung dengan salah satu dari 12 keluarga kerajaan dari Dataran Tengah. Yang terakhir bahkan mungkin dikalahkan.
Lu Ling benar-benar sibuk. Tidak hanya dia harus mengelola Inferno, dia juga harus mempertimbangkan gurun utara dan dataran awan. Tetapi informasi yang dikirim dari Serenity Plains membawa kenyamanan baginya. Dua kekuatan di Serenity Plains Selatan tidak dibeli oleh Samsara Place. Pasukan dari Serenity Plains belum mencapai Cloud Plains. Lu Li berkultivasi tertutup dan begitu juga Ming Yu. Para murid yang berbakat kembali dan bekerja keras dalam kultivasi. Lu Ling telah menjanjikan mereka persediaan bahan mistis tanpa batas selama mereka bisa membuat terobosan terus-menerus. Banyak bahan mistis dikirim ke Cloud Plains secara diam-diam dan Tuni meminta mereka menjualnya ke Central Plains dari buku-buku. Dia juga membeli yang dibutuhkan. Mustahil bagi Istana Samsara untuk menyegel sepenuhnya awan dataran. Keluarga besar akan bersedia mengambil risiko selama ada keuntungan. Terlebih lagi, Central Plains tidak dikendalikan oleh Istana Samsara. Cloud Plains dapat berdagang dengan Tumulus of Universe dan kekuatan utama lainnya yang tidak takut pada Istana Samsara. Segalanya berjalan baik. Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah bahwa dia telah mengirim banyak orang ke dataran tengah ke wilayah Mystic Armor untuk bertanya tentang Lu Renhuang tetapi tidak ada kabar datang. Tidak ada apa-apa tentang Lu Renhuang setelah dia keluar dari Ais Abyss. Dia tidak kembali ke Mystic Armor Region atau kota-kota lain. Dia sepertinya telah menghilang. Lu Renhuang harus memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan ketika dia tidak datang untuk bertemu putra dan putrinya sendiri. Apa yang ditakutkan oleh Lu Ling adalah Lu Renhuang mungkin pergi dan membantai musuhnya di Central Plains. Kembali di Gurun Utara, Lu Renhuang disergap, yang menyebabkan istrinya terluka dan melahirkan sebelum waktunya. Lu Renhuang kemudian membawa istrinya ke Ais Abyss. Namun, melawan semua upayanya, istrinya meninggal. Siapapun yang berani membuat musuh melawan Lu Renhuang harus berasal dari 12 keluarga kerajaan. Tidak ada keluarga biasa yang memiliki nyali untuk menyergap patriark keluarga masa depan dari keluarga Lu. Tapi 12 keluarga kerajaan semua memiliki prajurit abadi bumi sementara Lu Renhuang sendirian. Ayah, tetap tenang. Lu Ling menghela nafas pada dirinya sendiri. Dengan Inferno, dia memiliki tanah harta karun. Diberi waktu, dia bisa melihat munculnya banyak alam manusia berdaulat dan berharap bahwa beberapa dari mereka akan mencapai alam abadi bumi. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan keluarga kerajaan. Lu Ling sendiri lahir dari api Phoenix dan dia bisa berkultivasi dengan sangat cepat. Lu Li telah berkembang lebih cepat dari yang dia kira. Satu-satunya yang ia butuhkan saat ini adalah waktu. Titik.